Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tim AU Akuntansi akan menjelaskan materi tentang performance evaluation atau penilaian kinerja. Lanjut. Dengan anggota grup itu ada Andika, Tiwi, Nanda, dan juga Gadis. Untuk yang pertama itu ada definisi dari penilaian kinerja. Untuk kinerja sendiri itu adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Untuk penilaian kinerja merupakan proses sistematis organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan dan kontribusinya bagi organisasi selama periode tertentu, mencakup aspek kualitatif maupun kuantitatif. Dalam akuntansi manajemen, evaluasi ini terkait erat dengan desentralisasi, pusat pertanggungjawaban, dan pengukuran berbasis aktivitas maupun keuangan. Lanjut. Untuk selanjutnya ini ada performance factor atau faktor kinerja. Jadi di dalam kinerja ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya itu ada faktor individu atau personal faktor. Untuk faktor individu ini berkaitan dengan kemampuan, motivasi, dan komitmen dan usaha kerja kinerja seseorang. Kedua itu ada faktor kepemimpinan atau leadership factor. Faktor ini berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan dari manajer atau ketua kelompok kerja. Yang ketiga itu ada faktor kelompok atau rekan kerja atau teamwork factor. Faktor ini berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan rekan kerja. Untuk yang keempat itu ada faktor sistem atau sistem factor. Faktor ini berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Terakhir itu ada faktor situasi atau kontekstual atau situation factor. Faktor ini berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya itu ada Principles of Performance Evaluation atau prinsip-prinsip penilaian kinerja. Yang pertama itu ada Principle of Controllability atau prinsip pengendalian. Nah, di prinsip ini itu menyatakan bahwa manajer atau karyawan seharusnya hanya dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban untuk hal-hal yang berada dalam kendali mereka. Ini adalah prinsip yang paling fundamental dalam penilaian kinerja yang adil. Yang kedua itu ada manajemen by exception atau prinsip manajemen berdasarkan pengecualian. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa manajemen harus memfokuskan perhatian mereka pada varians atau deviasi yang signifikan dari standar atau rencana, bukan semua detail operasional. Yang ketiga itu ada goal congruence atau prinsip keselarasan tujuan. Prinsip ini menekankan bahwa sistem penilaian kinerja harus dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan individu atau unit organisasi selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada fairness atau prinsip keadilan. Untuk prinsip ini menjelaskan bahwa sistem pengendalian kinerja itu harus adil, objektif, transparan, dan konsisten dalam penerapannya. Yang kelima itu ada balanced perspective atau prinsip perspektif seimbang. Prinsip ini menekankan bahwa penilaian kinerja harus menggunakan kombinasi ukuran finansial dan non-finansial, jangka pendek dan jangka panjang, serta leading dan lagging indicator untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja. Yang keenam itu ada continuous improvement atau prinsip perbaikan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa sistem penilaian kinerja itu harus mendorong dan memfasilitasi perbaikan berkelanjutan, bukan hanya untuk menghukum kesalahan, tapi untuk belajar dan berkembang terus-menerus. Selanjutnya ada Purpose of Performance Evaluation atau tujuan penilaian kerja. Penilaian kinerja ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada manajer tentang efisiensi operasional, motivasi, dan juga pengambilan keputusan strategis. Yang pertama itu ada Measuring Operational Efficiency and Effectiveness, yaitu penilaian kerja dapat membantu mengukur seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, Motivating Employees and Managers,
yaitu memotivasi karyawan dan manajer dengan memberikan umpan balik tentang kinerja. Dan juga penilaian mendorong motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Ketiga, identifying areas for improvement and cost saving opportunities atau mengidentifikasi area perbaikan dan juga peluang penghematan, di mana penilaian ini mengungkapkan penyimpangan dari standar seperti anggaran yang fleksibel untuk dibandingkan dari biaya aktual dengan yang dianggarkan, sehingga memungkinkan identifikasi masalah seperti biaya berlebih atau tidak efisien. Yang keempat, supporting strategic decision making atau mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Penilaian kinerja dapat membantu dalam alokasi sumber daya, evaluasi investasi, dan juga perencanaan jangka panjang. Yang kelima, ada ensuring accountability and transparency atau memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dalam organisasi atau perusahaan yang bersifat desentralisasi, penilaian memastikan bahwa manajer bertanggung jawab atas hasil mereka. Ini menekankan pentingnya penilaian yang adil untuk membangun kepercayaan dan juga mencegah konflik. Selanjutnya ada benefits of performance evaluation. Yang pertama itu ada increasing productivity atau meningkatkan produktivitas dengan mengungkap penyimpangan dari standar dan juga penilaian dapat mendorong efisiensi pekerja kinerja. Yang kedua, assisting in budget planning and cost control atau membantu dalam perencanaan anggaran dan kontrol biaya. Penilaian kinerja dapat menyediakan data untuk membuat anggaran yang lebih akurat untuk kedepannya. Ketiga, encouraging innovation and quality improvement atau mendorong inovasi dan juga peningkatan kualitas. Melalui pengukuran multidimensi, penilaian kinerja ini dapat mendorong perbaikan proses dan juga inovasi kinerja. Keempat, ada reducing risks atau mengurangi risiko. Dengan penilaian kinerja ini dapat mendeteksi masalah lebih awal, seperti penurunan ROI atau varians yang negatif, sehingga memungkinkan tindakan koreksi sebelum masalah tersebut membesar. Kelima, ada boosting employee motivation and retention atau meningkatkan motivasi dan juga retensi dari karyawan. Umpan balik yang ada pada penilaian kinerja seperti laporan variance atau score balance scorecard dapat memberikan penghargaan berbasis kinerja untuk meningkatkan kepuasan dan juga retensi kepada para karyawan. Lalu ada performance evaluation kriteria, yaitu kriteria-kriteria apa saja yang harus ada dalam penilaian kinerja. Yang pertama itu ada akurat. Jadi data harus dapat verifikasi objektif dan juga didasarkan pada standar yang realistis. Yang kedua on time atau tepat waktu. Laporan penilaian kinerja harus dapat tersedia saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang cepat. Ketiga relevan, fokus hanya pada faktor yang dapat dikontrol oleh manajer, bukan pada variabel eksternal. Yang keempat, penilaian kinerja ini harus konsisten. Jadi, metode penilaian kinerja ini harus seragam untuk membandingkan kinerja antar periode atau unit. Yang kelima ada komprehensif, yaitu meliputi aspek keuangan dan juga non-keuangan untuk evaluasi secara menyeluruh. Yang keenam, itu objektif, hindari manipulasi atau bias seperti dalam perhitungan residual income yang tidak tergantung pada ukuran investasi sehingga mencegah manajer dari memanipulasi hasil untuk keuntungan pribadi. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang
mengukur hasil setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan divisi mereka. Terus, strategi pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah strategi pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di mana semua wewenang pengambilan keputusan itu berada di tangan manajemen puncak. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi itu adalah strategi pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban di mana wewenang pengambilan keputusan didistribusikan kepada manajer divisi atau unit sesuai bidangnya masing-masing. Next. Types of responsibility accounting atau jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ada cost center atau pusat biaya. Tanggung jawabnya itu hanya pada biaya. Terus pengukuran kinerja itu efisiensi biaya dilihat dari yang pertama anggaran dan realisasi, yang kedua rasio input dan output. Terus yang kedua revenue center atau pusat pendapatan itu tanggung jawabnya hanya pada penjualan. Pengukuran kinerja itu penjualan yang ditargetkan. Terus yang ketiga ada profit center atau pusat laba. Tanggung jawabnya itu pada pendapatan dan biaya. Pengukuran kinerja itu laba yang ditargetkan. Yang keempat, investment center atau pusat investasi. Tanggung jawabnya pada pendapatan, biaya, dan laba. Pengukuran kinerjanya itu ada return of on investment, residual income, dan economic value added. Selanjutnya ada measuring the performance of investment center atau pengukuran kinerja pusat investasi. Yang pertama itu ada return on investment atau ROI. ROI ini adalah perbandingan laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba dan biasanya disajikan dengan persentase. Nah, rumus ROI itu operating income dibagi dengan average operating asset, di mana operating income itu merujuk pada laba sebelum bunga dan pajak, tergantung kebijakan perusahaan, dan average operating asset itu semua aset yang diperoleh atau investasi untuk menghasilkan pendapatan operasional. Nah, untuk mendapatkan average operating asset itu dengan menjumlah net book value, beginning net book value ditambah dengan ending net book value dibagi 2. Nah, rumus keduanya itu ada ROI sama dengan margin dikali turnover. Nah, rumus marginnya itu operating income dibagi dengan sales, dan rumus turnover itu sales dibagi average operating asset. Nah, margin itu adalah rasio dari laba operasional terhadap pendapatan. Ini menunjukkan profit margin yang merupakan persentase laba yang dapat diperoleh dari setiap rupiah pendapatan. Sedangkan turnover sendiri itu tingkat perputaran investasi atau perbedaan ukurannya. Nah, ini tuh menunjukkan produktivitas penggunaan aset atau investasi dalam menghasilkan pendapatan. Jadi sebenarnya yang rumus kedua ini itu hanya penjabaran dari rumus pertama. Next. Keunggulan ROI itu yang pertama mendorong manajer untuk berfokus pada hubungan antara penjualan, pengeluaran, dan investasi sebagaimana seharusnya seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi biaya. Dan yang terakhir, mendorong manajer untuk berfokus pada efisiensi aset operasional. Kelemahan ROI yaitu tidak mendorong manajer pusat laba untuk melakukan investasi dalam proyek yang akan berakibat menurunkan ROI. Meskipun proyek tersebut menaikkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong manajer untuk berfokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang. Next. Nah, ini ada contoh soal dari ROI. Berdasarkan data yang diketahui, itu kita menghitung ROI dari Electronic Division dan Medical Supplies Division. Nah, untuk tahun pertama itu rumusnya operating income 1.800.000 dibagi average operating asset
10 juta dikali 100% karena dia akan dijadikan persentase. Hasil yang didapat yaitu 18% dan seterusnya. Next. Nah, ini untuk contoh perhitungan kalau pakai yang rumus kedua. Itu kita nyari margin dan turnover-nya dulu. Untuk mencari margin, itu kita dari operating income dibagi dengan sales. Ya, dibagi dengan salesnya, terus dikali 100%. Karena margin ini berbentuk persentase. Nah, untuk turnover itu dari Nah, untuk turnover itu dari sales dibagi dengan average operating asset. Nah, ini nggak perlu dijadiin persentase karena dia berbentuk angka absolut sendiri. Nah, jadi untuk cari ROI-nya itu margin dikali turnover. Contohnya yang electronic division ya, tahun pertama, itu marginnya 6% dikali dengan turnover-nya 3. Jadi ROI-nya sama dengan 18%. Next. Selanjutnya ada residual income atau RI, yaitu perbedaan antara laba operasional dengan imbal hasil minimal rupiah yang diperlukan atas aset operasional. Nah, rumus RI itu operating income dikurang minimum rate of return dikali average operating asset. Minimum rate of return ini itu biasanya diambil dari biaya modal perusahaan atau cost of capital. Untuk interpretasinya itu, jika residual income lebih besar dari 0, maka divisi tersebut menghasilkan lebih dari tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan. Jika residual income lebih kecil dari 0, maka divisi tersebut menghasilkan kurang dari tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan. Dan jika residual income sama dengan 0, maka divisi tersebut menghasilkan tingkat pengembalian minimum yang tepat. Next. Keunggulan RI yang pertama itu penggunaan RI sebagai pengukur kinerja pusat laba mengakibatkan semua pusat laba memiliki sasaran laba yang sama untuk investasi yang sebanding. Yang kedua, RI dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki resiko yang berbeda. Kelemahan dari RI yang pertama, hanya mendorong manajer pusat laba memusatkan orientasinya ke tujuan-tujuan jangka pendek, karena laba dan komponen yang digunakan dibatasi dengan periode akuntansi yang biasanya hanya 1 tahun. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi aktiva tetap. Dan yang terakhir, RI berupa angka absolut yang tidak dapat digunakan untuk membandingkan kemampuan berbagai pusat laba dalam menghasilkan laba. Next. Selanjutnya ada contoh soal dari residual income. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tingkat pengembalian minimum atau minimum rate of return-nya itu sebesar 12%. Nah, berdasarkan data income statement di situ, kita menghitung average operating asset-nya dulu. Rumusnya seperti tadi, beginning net book value ditambah ending net book value dibagi 2, hasilnya itu 300 juta. Nah, untuk residual income-nya itu dari operating income dikurang minimum rate of return dikali average operating asset. Hasilnya didapat 12 juta. Next. Yang terakhir ada economic value added atau EVA, yaitu laba bersih dari operating income dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Nah, EVA ini jika EVA positif, maka perusahaan menciptakan kekayaan, sedangkan jika EVA negatif, maka perusahaan menghancurkan kekayaan. EVA sendiri membantu perusahaan untuk menentukan apakah uang yang dihasilkan lebih besar daripada uang yang dibutuhkan untuk membuatnya. Fitur utama dari EVA yaitu penekanannya pada laba operasional setelah pajak dan biaya modal aktual. Rumus EVA itu after tax operating income dikurang actual percentage cost of capital dikali total capital employed. Next. Nah, ini ada contoh soal dari EVA berdasarkan data laba rugi di sebelah. Itu rumus EVA after tax operating income dikurang actual percentage cost of capital dikali total capital employed.
Nah, karena di sini aktual percentage cost of capitalnya itu diketahui 10%, maka 10% dikali dengan total capital employed yang diketahui 300 juta. Hasilnya 3.600.000. Next. Baik, sekian penjelasan tentang materi performance evaluation atau penilaian kinerja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.